Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua, dan juga Bapak Hendri selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Malasari dengan NPM 2020015006119. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas analisa skripsi. Nah, baik, mungkin langsung saja ya teman-teman. Adapun judul dari skripsi yang saya analisa pada kali ini yaitu tentang peranan guru bimbingan dan konseling terhadap pengurangan dampak negatif games online di MTS Fisabilillah oleh Kak Puspa Rosalina. Nah, berikutnya masalah atau latar belakang. Adapun masalah atau latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu di mana peneliti melihat sebegitu pesatnya perkembangan teknologi pada saat itu. Kemudian melihat situasi atau fenomena yang mana banyak anak-anak pada saat itu sudah jarang sekali melakukan aktivitas permainan tradisional. Banyak anak yang cenderung tertarik dengan permainan elektronik atau games online. Yang ini akhirnya diketahui memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang mana dampak negatifnya cukup signifikan. Yang pada akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan pada proses, hasil dan perilaku para pelajar di sekolah yang kurang baik. Seperti bolos sekolah dikarenakan mereka bangun kesiangan, semalaman mereka bergadang main games online kebanyakannya, yang akhirnya itu berpengaruh ke pembelajaran, prestasi belajar dan lain-lainnya. Berikutnya tujuan. Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan guru bimbingan dan konseling terhadap dampak negatif dari games online tersebut. Apakah memiliki peran yang cukup penting? Jika iya, sejauh mana dan seefektif apa? Itu tujuannya dari si peneliti, dilakukannya penelitian ini. Kemudian teori. Pada peneliti ini banyak sekali teori yang dicantumkan di skripsi tersebut, akan tetapi di sini saya mengambil 3 teori saja sebagai contoh. Yang pertama mengenai teori tentang pengertian guru bimbingan dan konseling. Menurut Sukardi, halaman 6 2008, guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional, sehingga guru bimbingan dan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Kemudian teori berikutnya yaitu tentang pengertian bimbingan menurut Prayitno pada halaman 94 tahun 2013. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Teori yang ketiga yaitu tentang pengertian konseling. Menurut Nurhisan halaman 10 2006, konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Demikian
beberapa teori yang sebagai contoh dari skripsi tersebut. Kemudian berikutnya metode penelitian. Adapun metode penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi atau pendekatan fenomenologi. Jadi skripsi ini penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian ini dilakukan di MTS Fisabilillah dalam 3 bulan, dari mulai bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Kemudian berikutnya konsep penelitian. Nah, konsepnya di sini peneliti memahami fenomena yang terjadi dengan menganalisis data berdasarkan wawancara, observasi, dan kemudian dokumentasi. Nah, berikutnya hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari yang dilakukan peneliti kepada komponen, yaitu peranan guru bimbingan dan konseling terhadap pengurangan dampak negatif games online di MTS Fisabilillah ini sudah cukup efektif. Jadi hasilnya ternyata peranan guru bimbingan dan konseling ini sudah cukup efektif. Program layanan yang dilakukan guru bimbingan dan konseling berupa layanan bimbingan kelompok dan individual. Namun, guru bimbingan dan konseling hanya memprioritaskan siswa yang bermasalah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa siswa. Nah, berikutnya ada simpulan. Kesimpulannya, berdasarkan kepala sekolah, menurut kepala sekolah MTS Fisabilillah, program bimbingan dan konseling sangat penting dan bisa membantu peserta didik mencapai pengembangan, dan peranan guru bimbingan dan konseling sudah mencapai 85%. Itu sudah dikatakan cukup efektif ya, lumayan gitu. Karena di sekolah ini belum begitu efektif. Nah, sudah cukup efektif tapi belum, karena ini kan baru 85% gitu, dikarenakan kurangnya guru bimbingan dan konseling. Kepala sekolah menerapkan kebijakan untuk siswa tidak membawa handphone apapun alasannya. Kemudian guru bimbingan konseling, guru BK membangun komunikasi yang baik dengan guru kelas, siswa, dan juga orang tua. Membuat program memberikan layanan konseling individual dan kelompok, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan di sekolah ini difokuskan atau memprioritaskan kepada siswa yang bermasalah saja. Mungkin ini juga dikarenakan yaitu tadi, karena kekurangan guru BK-nya juga. Guru BK memberikan layanan individual kepada siswa yang terkena dampak negatif games online. Dan untuk mengurangi dampak negatif games online, guru BK memberikan layanan kelompok kepada siswa yang terdampak maupun tidak terdampak games online. Jadi untuk yang memberikan layanan kelompok itu ya kepada yang terdampak maupun tidak terdampak. Kemudian menurut siswa, simpulannya dari siswa, guru bimbingan dan konseling sudah memberikan layanan individual dan kelompok kepada siswa terkait dampak negatif games online. Guru BK memberikan layanan individual kepada siswa yang mengalami dampak negatifnya games online dan bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi aktivitas siswa tersebut ketika di rumah. Menurut siswa MTS Fisabilillah, permainan online ini memang sangat merugikan bagi mereka yang masih belajar, terutama ini ketika itu dilakukan secara berlebihan. Nah, berikutnya itu tadi dari simpulannya. Kemudian alasan memilih judul. Alasan saya memilih analisa skripsi ini dengan judul ini karena
menurut saya hasil dari penelitiannya ini cukup menarik dan sederhana, dan metode yang digunakan yaitu kualitatif sesuai dengan acuan saya membuat skripsi di semester selanjutnya, itu pada awal ketika saya menganalisa skripsi ini. Jadi cukup sederhana dan mudah dipahami, terlihat sederhana dan mudah dipahami. Kemudian komentarnya, untuk judul skripsi yang saya pilih ini menurut saya isi dan hasilnya menarik. Metode penelitian yang digunakan cukup lengkap, dari wawancara, observasi, dan lain-lain, dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif atau dengan pendekatan fenomenologi, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan deskriptif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Namun disayangkan ternyata ada beberapa penyusunan kata yang tipe yang saya temukan pada skripsi ini, sehingga sesekali membuat kurang paham dalam membacanya. Ada beberapa saja, tidak banyak sebetulnya. Itu saja dari komentar saya. Nah, demikian presentasi hasil analisa skripsi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.